Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini kelihatan baca banget. Jadi tipsnya kalau Anda dapat skrip aja juga ngambil kan, seperti yang pertama tadi. Skripnya juga ngambil kan. Nah, boleh aja ngambil boleh, tetapi dirubah. Udah duduk. Diolah lagi, jangan plek, karena nanti bisa kena copyright. Yang bisa kena copyright bukan hanya audio, tetapi juga masalah teks. Walaupun sekarang belum kencang, tapi sudah ada yang membahas. Nah, kemudian teks ini kemudian mulai diedit. Jadi misalnya teksnya apa? Jadi gini, Budi memukul anjing. Nah, itu bisa diubah jadi anjing dipukul Budi misalnya. Itu sudah bebas. Gitu. Sehingga Anda sebaiknya mulai mengolah teksnya ini. Kemudian Ahmad ya, diberi kredit. Tadi nggak ada kreditnya ya, kredit itu. Nah, dikasih. Lah nek misalnya sing nonton orang tunarungu gimana? Ya kan? Nah, diberi kredit. Kemudian ini apa syutingnya pas gempa bumi. Ngambil gambarnya itu begini. Kamu mesti ngambil gambarnya pada begini. Kamera apapun. Mesti kebanyakan begini. Dan sing ditonton mesti kono. Kesalahan terbesarnya. Sing dilihat itu sini. Di LCD-nya. Sing buat tonton kono mesti bubrah. Ini masalah besar. Sepele tapi jadi masalah besar. Wis bola bali, koncone iki yo ngono kuwi. Hah? Zaman dulu sekarang sama. Jadi ngambil gambar itu ini nih prinsipnya. Yang ditonton itu di LCD-nya, walaupun kamera HP, kamera DSLR, kamera besar, semuanya ditonton itu di sini bukan di sana. Nah, neng kono mesti celapra gambar iki. Kono moving kene urung dipindah. Bener kan? Iya. Nah, itu harus disadari. Yang kedua, ditempelkan di sini. Jadi kalau mau geser, ya yang digeser ini. Nek kamu begini, pasti goyang. Wes pasti. Wes. Ketoken kukuku nek ora percaya. Oke. Dan kalau Anda pakai kamera DSLR maupun mirror, talinya itu dipasang, dikalongke dan dibentangke. Nah, ini geser menuruti talinya ini. Sehingga halus. Wis nganggo tali, kayak kene wis bener, ngambilnya tetap kendor ini. Apa wae. Oke. Disadari. Sadar. Oke. Ya, kemudian bagi aku mau tulisanku dewe bingung, iki mau teks yo kok tambah bingung ya. Closingnya tidak perlu di pembahasan apa iki lali aku. Kemudian Bayu sama masih kelihatan baca VO-nya. Bayu mana? Nah, kelihatan banget ya. Oke, terlalu dekat dengan mic. Jadi kalau di studio radio sedang siaran atau di studio rekaman, mic ini segini ini ukurannya. Kurasa segini. Itu. Nah, itulah kenapa di studio itu ono pop filter, tahu? Yang bundar itu atau juga di tempat saya mic-nya pakai yang kotak. Nah, pop filter itu untuk mengurangi ketika kamu ngomong dan gitu. Iya, jadi nek ngomong Bambang itu tidak Bambang gitu loh. Nah, itulah gunanya pop filter. Jadi nek ngomong sambil itu udah sambil gitu loh. Itu difilter di situ. Ya. Walaupun itu memang mau bunderan ngono iki mau dienggo properti enggak, gunane nggo itu. Jadi ono gunane kuwi, ora mung dienggo properti tok. Oke ya. Nah, jadi ini mic-nya jangan deket-deket, tapi juga jangan jauh-jauh.
Dan mic sebaiknya itu ditaruh di standing restand. Nah, kalau begini misalnya suaranya gini. Nah, ini loh. Kadang-kadang sok lali ini ki. Ono suaranya kebluduk. Mikem Mas, mikem. Nah, mikem. Ya, sehingga itu mengganggu. Masih ada beberapa teman itu yang rekaman di tempat saya nyanyi. Jadi wis style-nya bagus. Anggo semonto ireng, lambene kene bledeh kae nggo kaos jero. Ning mike dicekeli ya mesti gemblodak. Apalagi mic untuk rekaman. Itu sensitif banget. Ya. Terus Febri. Nah, ngambil gambarnya sambil jalan ya. Di mau Febri. Nah, piye kuwi? Malah guyu. Piye? Hah? Iya, tapi kamu sambil jalan. Itu masalahnya. Kalau nggak pakai gimbal, nah di perangkat biasanya ada setting stabilizer. Kalau sudah terlanjur gambarnya terbuat, maka di software itu biasanya juga ada. Beberapa software ada, walaupun tidak selalu berhasil. Di Premiere banyak berhasilnya ya. Banyak berhasilnya. Tapi kalau di Sony Vegas tidak banyak berhasilnya. Filmora bisa tapi gambarnya agak bergelombang ya. Agak bergelombang. Di YouTube itu ada tapi juga gak bagus. Jadi sebaiknya memang gambarnya dari awal sudah pakai stabilizer. Stabilizernya sekali lagi ngambil gambarnya begini. Begini. Ini nempel dodo. Ini mengurangi. Tetapi sing dodone gede juga hati-hati karena nanti gitu. Jadi perkara anyar. Jadi tetap begini. Nah, tangannya itu begini. Ini pegang untuk stop sama record. Kalau tidak mau gambarnya stop terus stop mulai dipas. Dipas. Nah, dipas sehingga nanti dadi itu wis ora kok ngedit. Cuman bateraimu menjadi boros. Ini masalahnya. Kalau saya sama teman-teman wartawan sudah nggak lagi pakai kamera besar-besar, nggak ada lagi, nggak lihat Pak Muji, nggak ada, nggak lihat kalian. Teman-teman wartawan nggak ada lagi yang kamera gede-gede mah di sini sih, nggak ada. Kamera DSLR pun sekarang sudah sangat jarang. Mirror masih ada beberapa, semuanya pakai ini. Maka sekarang lebih baik tuku HP larang daripada kamera sing larang. Karena ini bisa dibuat bokeh bisa nggak? Bisa, tergantung kamu settingannya. Oke, jadi ini sekarang jadi luar biasa. Oke, jalannya itu jadi masalah Mas. Ya, sebaiknya jangan jalan tetapi ngambil begini, moving dikit atau movingnya begini. Jadi bukan til, nek til kan begini, gini. Nah ini gini, moving. Nah nanti dipas ganti angle, itu akan berbeda untuk mengatasi itu. Terus bacanya VO kayak berbisik nih, kecil banget. Nah ngatasinya bagaimana? Pada saat editing VO-nya dinaikkan. Backsound-nya ojo ngalahke VO-nya. VO-ne dadi ra krungu balapan karo backsound. Iki sing dirungokke sing ndi karepe iki. Ya kan? Pada saat VO-ne ngomong, backsound-nya dikecilkan. Oh ya. Saya nanti tak ketik. Oke, terus Daniel, VO-nya tidak jelas. Nih, Daniel mana? Piye? Hah? Apa? Frustasi. Oh, frustasi. Lah ngapa? Ditinggal yangmu. Lha yang apa? Ngapunten. Oh. Hah? Ada? Ku ya wedok. Oh. Kowe kata, ngapa? Lah yo kenapa kata? Anu apa idola apa piye?
Kamu juga? Oh enggak. Loh kok pengen ngerti Mbak? Oh diam-diam. Loh, dapat ide wong loro toh. Itu tinggal sih. Ya Mas, digedekan. Kemang guyu mana? Ngerti kancane. Dan videonya terlalu pendek ya, berapa menit? 2. Video itu sekarang di YouTube merubah peradaban dunia dan akhirat. Video yang biasanya dulu pendek-pendek, kita dulu kalau sering bikin video itu kan cuma paling 3 menit, 4 menit itu udah bagus ya. Sekarang 8 menit. Hah? 8 menit. Ideal 8 menit. Kenapa? Kenapa kok idealnya 8 menit sekarang di YouTube? Tahu nggak kenapa? AdSense. Kenapa AdSense? AdSense ini kenapa? Iya kenapa? AdSense-nya kenapa? Hah? Besar. Yo nek kowe rung iso gede, nek patian gede. Gitu. Hah? Bukan, lah apa? AdSense-nya kenapa? Kenapa di 8 menit? Bukan, saya bisa jawab mau tak kayak GV. Nanti GV-nya ya kasihkan ke siapa tadi nanti? Saya ada GV nanti. Ayo, saya bisa jawab tak kasih GV ini. Hah? Di wong semua ini. Nah, kenapa? Yang keras biar dengar ya. Biar apa? Oh, bukan. Terus nabrak. Karena kalau 8 menit minimal ada iklan mid-roll. Iklan di tengah. Bisa ditambah 2 atau 3 terserah YouTube-nya. Tapi kalau kurang dari 8 menit, nggak ada. Hanya ada iklan bumper in, bumper out. Atau iklan melayang. Artinya, nanti uangnya tambah banyak. Gitu. Neng, masalahnya nek kita ujian 8 menit, rampungnya esok-esok. Gitu. Jadi ya wis jalan aja. Tapi kalau nanti buat konten gitu. Jadi kalau dulu kita 5 tahun lalu nguji masih kiblatnya TV. Sekarang kiblatnya YouTube. Jadi ini nanti hasilnya saya masukkan ke YouTube saya di Plesiran Kuliner. Ya. Terus dalam waktu kira-kira 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan, yang nanti dilihat lagi, kalau viewernya paling banyak nanti diklaimkan ke saya lagi, tak kasih giveaway. Mana ngapain? Pelesiran makanan. Pelesiran kuliner. Pelesiran kuliner. Dilihat coba berapa subscribernya. Izin aku. Oke. Nanti saya upload, terus silahkan. Mbok piye caramu, pokoknya viewernya yang paling banyak silahkan diklaimkan ke saya. Pelesiran kuliner. Pelesiran kuliner. Pelesiran. Aduh, masa sih. Itu juga udah berdarah-darah dulu. Itu waktu Pak Tian, Pak Muji belum mulai apa-apa, saya udah mulai. Itu saya bangunnya jam 3 pagi. Hah? Jadi dulu ya? Oh, itu yang konten makan itu endorsan semua. Kita makan sudah nggak bayar, malah dibayar. Dan ada beberapa yang sudah tayang di TV, diambil sama TV. Dia mau ikut? Boleh, nanti jadi talentnya. Jadi talentnya boleh. Kue, nek kayak gitu biasanya mangane wis ukeh gitu, ketok ukeh banget. Kita sudah ada invitasi, hampir tiap minggu itu ada invitasi untuk nge-review makan kayak gitu. Kemarin sudah ada lagi invitasi di pasar Jebres. Oke. Juwita mana? Oke, di belakang. VO-nya kurang jelas juga. Kenapa selalunya jadi masalah adalah audio? Di mana-mana sih sebenarnya masalahnya itu. VO-nya kenapa, Mbak? VO-nya kenapa? Suara. Baru apa? Oh, bangun tidur. Bagus no. Lah yuk bagus no. Mas serak-serak, serik.
Loh, maksudnya tangi turu langsung rekaman? Oh, mandi dulu, makan dulu. Wih, udah bangun tidur, Mbak. Belum makan, Pak. Oh, belum makan. Terus apa? Renang? Apa? Nyakune yang isi? Lah piye? Cuma cuci muka. Oh, cuci muka. Oh. Sayangnya orang buat video cuci mukanya kayak apa? Nah, ini juga balapan backsoundnya sama VO-nya. Balapan wi. Iki backsoundnya sing ndi? VO-nya voice over-nya yang mana? Balapan. Komposisinya harus bagus, harus jelas. Oke. Kalau dilihat dari tadi sih, kayaknya yang bercopyright konten sudah tidak. Sudah enggak. Cirinya, karena cirinya biasanya yang ada vokalnya. Biasanya bercopyright konten. Lintang. Ini masih kelihatan baca juga. Lintang mana Lintang? Lintang mana? Oh, lanang toh. Oke, masih kelihatan baca. Nah, baca ini, membaca VO ini tidak ada jalan lain kecuali Anda jam terbang. Untuk bisa mendapatkan jam terbang harus banyak berlatih. Practice make perfect. Maka kalau Anda tidak biasa, maka yo ra iso. Tapi kalau Anda membiasakan diri, jadi bisa. Maka sing biasanya orang muni elek, nek ora bisa ra iso. Tapi sesuai nek membiasakan diri. Jadi ngopo-opo muline misuh terus. Maka jangan membiasakan diri. Ya. Nih. Kemudian yang selanjutnya itu juga sama. Oh, VO-nya terlalu cepat yang musim keris ya? Mana? Yang terlalu cepat ya? Kecepatan kenapa? Kamu dioyak-oyak demit ya? Demitnya nek nggon keris kuwi. Ono keris sing iso ngadeg ra? Ada keris yang bisa ngadeg enggak? Berdiri. Ada, kamu lihat sendiri. Lah piye? Hah? Katanya. Oh. Di YouTube saya ada itu. Ono keris bener-bener didekeng ini iso ngadeg. Ora sanggumun. Bukan di dalamnya ada demitnya ora. Karena dulu kan bikinnya kan pakai ini kan tangan kan. Nah, itu kemagnetannya jadi bagus tambah sehingga nek dideke begini kemagnetannya dia imbang. Wes ngono ae. Padahal tak hapusi lho kowe. Nah, jadi prinsipnya kemagnetan. Keris yang dibuat untuk setiap orang itu berbeda-beda. Bahannya, caranya juga berbeda. Jadi di situ. Ya, cover CD, Pak Muji. Cover CD ini ono sing mung sebelah tok, di depan tok. Cover CD itu ya depan belakang. Depan belakang. Ya. Sing arep tok, nak gini loh. Nah, iki ning burine ora ono. Bune sapa iki? Banyak ya? Depan belakang. Ya, terus dalamnya kosong. Cover balik. Ya ora, kok balik piye? Kok isine jero ya sing ada magnetnya. Tuh, masa sing daleme masa sing dikek cover ya ora mungkin. Ya depannya. Nah ini kosong juga. Mana yang bener? Ada nggak yang contoh yang bener? Ini gunanya untuk dipamerkan nanti sama. Nah ini ada juga. Ini loh kayak gini loh. Gini ada covernya. Kayaknya yang jual cover gini mulai jarang kayaknya. Karena meletakkannya di YouTube. Oke ya. Terus talent belum ada yang pakai talent. Kenapa? Belum ada yang pakai talent. Talent itu sing dinggo landesan ngiris brambang. Oh. Oke. Cukup ya? Selanjutnya ya.